Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ji Workshop, channel belajar berbagi belajar. Terima kasih saya ucapkan kepada para subscriber dari Ji Workshop sampai saat ini, jadi masih semangat untuk terus berbagi. Nah, kali ini di sore yang cukup udah mulai dingin lah. Ini saya mau berbagi mengenai kontak keyless. Ini kontak keyless. Nah, ini kendala kerusakannya. Seharusnya kalau tanpa solenoid hidup, ini jalur solenoid. Nah, ini plus minus. Oke, ini jalur plus minus. Jadi untuk menghidupkan solenoid, seharusnya knob ini nggak bisa diputar. Nah, walaupun kondisi seperti ini, motor nggak akan hidup karena kondisi pengendalian masih memakai masih dikendalikan, masih diamankan sama SCU, tapi membuat kita nggak nyaman kalau pergi kemana-mana. Walaupun motor nggak akan hidup, tapi ketika posisi kunci setang ini masih bisa dibuka tanpa mengaktifkan remote-nya. Jadi ini ownernya minta diperbaiki. Nah, ini saya coba perbaiki, mudah-mudahan masih bisa di ini, karena harga orinya sekitar kurang lebih di 500 lebih lah kalau ori. Kalau untuk yang KW mungkin di angka 300-400 ribu. Oke, disimak, mudah-mudahan bermanfaat. Lanjut ke proses pembongkaran. Di sini ada 1 baut, 2, 3, terus nanti di sini ada 4, 5. Oke. Nah, kita buka bagian ini dulu. Bagian ini dulu kita lepas. Oke, udah. Terus bagian ini, baut ini. Ya. Inilah bagian solenoid yang saya maksud. Nanti kita coba masih mau berfungsi apa enggak. Dia harusnya naik turun. Nah, ini kondisi nggak hidup, ini kondisinya turun. Nah, tapi ini harusnya ngancing di posisi ini. Knobnya. Ngancing di lubang ini. Makanya ketika solenoid nggak diaktifkan, ini nggak akan bisa diputar. Ini bayangkan solenoid masuk ke dalam sini. Ini nggak akan bisa diputar. Nah, ketika kita lepas, oke, mudah-mudahan jelas. Sekarang kita cek bagian solenoidnya. Oke, lanjut ke bagian solenoidnya. Nah, ini solenoid. Ini kalau harganya ada yang jual eceran di angka 125 sampai 150 ribu. Nah, ini nggak jauh beda cara kerjanya sama relay dan lain-lain, itu cara kerjanya hampir sama. Jadi di sini ada kumparan yang ketika dapat arus listrik dia bakal menjadi magnet yang bakal narik pelungernya ini. Jadi ketika off dia naik posisi ini, ketika on dia akan turun, tak, naik, turun, tak. Jadi ketika kita buka di mengaktifkan posisi kontak, dia seperti ini, turun ya, terus naik lagi. Nah, ini kerusakannya biasanya, nah kalau tadi kok dia nggak sampai ngancing ini, sampai nggak kekunci, knobnya ini nggak bisa ngunci, ini dia nggak naik. Jadi posisi di sini banyak kotoran. Ini tadi udah saya bersihkan, ini udah normal naik turun. Nah, kalau untuk kumparan kayaknya sih masih nggak ada masalah, kumparannya masih nggak ada yang kosong. Nanti kita cek tahanannya, ukur tahanannya berapa. Habis itu nanti kita cek, coba kita pakai arus 12 volt gimana, mau hidup apa enggak. Oke, kita cek dulu. Tempatkan selektor di pengukuran ohmmeter. Kelihatan nggak? Cukup.
angka normalnya plus minus di angka 10 ohm. Nah ini 11,5 ohm. Oke, ini masih layak. Kita coba nanti dimakai arus. Ini ada aki di sini. Ini untuk pengetesan ini bolak-balik nggak ada masalah, plus minusnya mau anda bolak-balik juga nggak ada masalah. Sorry megangnya agak susah, butuh bantuan. Oke, kelihatan. Nah ketika on ini posisinya seperti ini, terus ini ketika off, ketika terkunci on. Oke, jelas nih, misal kita balik kabelnya, ini nggak ada masalah. Oke, jadi ini solenoidnya masih berfungsi, tadi cuman ininya nggak mau balik. Coba kita rakit terus cek fungsi lagi. Memang lautan. Foto-foto ini ada bintang coba. Oke, kelihatan cara kerjanya. Nah ini saya rakit dulu, nanti kita cek lagi. Oke, tadi udah saya rakit, terus sudah saya pasang kabel kontaknya. Ini kabel solenoidnya di sini. Nah sekarang dites. Nah ini udah nggak bisa diputar, udah ngelock. Oke, sekarang coba kita buka. Nah, ini udah bunyi. Oke. Nah, hidupkan. Oke, cukup. Coba kita matikan. Kancingnya. Enggak bisa. Nunggu. Oke, kita tunggu posisi ngelock lagi. Ini udah ngelock, udah nggak bisa diputar lagi. Sekali lagi. Nah, cukup. Alhamdulillah pekerjaan kali ini bisa terselesaikan.